Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Valanti Agni. Nomor induk mahasiswa 051809095 dengan kode kelas 292 Prodi Sistem Informasi UPBJJ Yogyakarta. Pada tugas 3 kali ini yaitu praktikum transaksi atau transaction basis data. Praktikum transaksi bertujuan untuk memahami bagaimana sebuah database menjaga konsistensi, keandalan, dan keutuhan data ketika beberapa operasi dijalankan secara bersamaan. Pada umumnya, praktikum ini dilakukan menggunakan MySQL atau PostgreSQL. Yang pertama, konsep dasar transaksi. Transaksi harus memenuhi sifat ASIC, yaitu atomicity. Transaksi harus dieksekusi secara utuh. Jika gagal, semua berubah kembali seperti sebelum transaksi. Yang kedua, konsistensi, yaitu transaksi harus mempertahankan aturan atau konsistensi data. Yang ketiga, isolation, yaitu transaksi berjalan seolah-olah tidak ada transaksi lain pada saat yang sama. Yang keempat adalah durability. Hasil transaksi tersimpan permanen setelah commit. Yang kedua adalah langkah-langkah praktikum transaksi. Yang pertama, mempersiapkan database. Kita buat database sederhana untuk uji transaksi, misalnya db_transaksi, itu perintahnya sebagai berikut. Yang kedua, membuat tabel contoh. Yang ketiga, membuat transaksi. Yang keempat, melakukan operasi dalam transaksi. Yang kelima, mencegah hasil sementara. Yang keenam, menyimpan atau membatalkan. Kemudian, yang ketiga, pengujian isolasi transaksi. Jika ingin menguji konflik transaksi, gunakan dua jendela SQL. Contoh, jendela pertama melakukan transaksi dan menahan perubahan. Jendela kedua mencoba membaca data yang sama. Dengan contoh sebagai berikut. Yang kelima, hasil praktikum. Transaksi berhasil ketika operasi update pada rekening dapat dijalankan secara otomatis. Yang kedua, jika sistem mendeteksi kesalahan, rollback mengembalikan data ke keadaan awal. Dengan commit, hasil transaksi tersimpan permanen. Pengujian isolasi menunjukkan bahwa transaksi dapat berjalan tanpa mengganggu transaksi lain. Pada praktikum ini kita dapat memahami cara kerja transaksi SQL, bagaimana perintah start transaction, commit, dan rollback digunakan, serta bagaimana ASIC diterapkan dalam pengolahan basis data. Yang kedua adalah praktikum basis data terdistribusi. Praktikum ini bertujuan untuk memahami bagaimana sebuah sistem database dapat dibangun pada lebih dari satu server dan tetap bekerja seolah-olah menjadi satu kesatuan. Biasanya konsep TDC meliputi fragmentasi, replikasi, konsistensi data, dan query terdistribusi. Pada praktikum ini, contoh paling umum menggunakan MySQL. Konsep dasar basis data terdistribusi adalah fragmentasi horizontal atau pemisahan baris. Yang kedua, fragmentasi vertikal atau pemisahan kolom. Yang ketiga, replikasi, duplikasi tabel atau data ke beberapa server agar sistem tetap berjalan jika salah satu node mati. Yang keempat, distribute query, yaitu query terhadap data yang tersebar di berbagai server. Lingkungan praktikum membutuhkan dua input MySQL. Yang pertama adalah server pertama adalah node A, server kedua node B. Nama database DB distribusi. Langkah-langkah praktikum adalah membuat database di kedua server. Dengan contoh sebagai berikut, membuat tabel yang sama di kedua server. Yang ketiga, fragmentasi horizontal. Dan yang keempat, fragmentasi vertikal. Kemudian, kita buat replikasi sederhananya, yaitu konsep replikasi dapat disimulasikan dengan menyalin data antar server. Kemudian, yang keenam, menjalankan distribute query
Dan hasil praktikumnya adalah data terbagi menjadi 2 server sesuai fragmentasi, yaitu horizontal atau vertikal. Kemudian setiap server menyimpan bagian data tertentu. Query gabungan berhasil menampilkan data dari kedua node seolah-olah dari satu database. Yang keempat adalah praktikum menunjukkan bahwa basis data terdistribusi dapat meningkatkan kinerja, ketersediaan, dan stabilitas. Melalui praktikum ini, kita dapat mempelajari struktur dasar basis data terdistribusi seperti fragmentasi, replikasi, dan query gabungan. Praktikum menunjukkan bagaimana data dapat disimpan di beberapa server namun tetap dapat diakses secara terpadu. Sekian dari saya, banyak kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.